Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rosida Hayati dari kelas 11 BR3. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana usaha yang akan saya buat, yaitu usaha Choco Fruit Pudding. Adapun maksud dan tujuan saya dalam penyusunan proposal usaha ini, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas akhir elemen marketing mata pelajaran konsentrasi keahlian bisnis retail. Ini adalah foto produk dari rencana usaha yang akan saya buat, yaitu Choco Fruit Pudding. Selanjutnya, ada latar belakang dari rencana usaha yang akan saya buat. Usaha merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan yakni mendapatkan keuntungan. Salah satu cara berusaha adalah dengan memproduksi sendiri produk yang akan dijual. Seiring berkembangnya zaman, orang-orang mulai berhati-hati dalam membeli makanan karena pada masa kini ada beberapa makanan yang dibuat dengan bahan kimia yang berbahaya. Untuk itu, saya bermaksud membuat usaha dengan cara memproduksi sendiri karena ingin membuat makanan yang memiliki rasa enak dengan harga yang cukup murah dan aman untuk dikonsumsi. Saya memilih untuk berjualan kuliner yaitu puding. Adapun alasan saya memilih usaha puding karena puding merupakan salah satu jenis makanan penutup atau dessert yang digemari oleh banyak masyarakat dari berbagai usia. Puding banyak diminati karena rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut. Penambahan dengan menggunakan buah-buahan dan fla yang manis membuat puding tersebut semakin menarik. Selanjutnya, ada profil dari usaha saya. Nama tokonya yaitu Lovely Sweet. Alamat tokonya berada di Jalan Ciwaruga, RT 4 RW 5, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong. Adapun nomor WA yang dapat dihubungi yaitu 0838 3234 6719. Dalam pembuatan usaha, pastinya kita harus memiliki visi dan misi usaha. Nah, adapun visi dan misi dari usaha saya, yaitu visinya menjadikan usaha puding ini menjadi usaha yang unggul dengan kualitas yang terbaik, serta menciptakan produk dessert inovatif untuk berbagai kalangan masyarakat. Saya pun mempunyai misi yang pertama, memberikan kepuasan dengan rasa coklat yang lezat. Yang kedua, melakukan promosi secara offline dan online. Yang ketiga, menjaga kepercayaan para pelanggan dengan senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas produk, dan yang terakhir, memberikan kualitas yang terbaik. Selanjutnya, ada analisa peluang usaha. Yang pertama, ada strengths atau kekuatan. Kekuatan dari usaha saya yaitu bahan pembuatan puding mudah ditemukan, pembuatan puding cukup mudah, dan harganya terjangkau untuk pelajar. Nah, jika ada kekuatan, pastinya ada kelemahan. Weakness atau kelemahan dari usaha saya yaitu produknya mudah ditiru dan produk tidak tahan lama. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Nah, peluang dari usaha saya yaitu produk dapat dinikmati berbagai kalangan, banyak masyarakat yang menyukai makanan manis, dan juga memiliki bentuk yang beragam sehingga bisa membuat konsumen tertarik. Nah, jika ada peluang, tentunya pasti akan ada ancaman. Threats atau ancaman dari usaha saya yaitu yang pertama banyak pesaing dan adanya jenis produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya ada segmenting, targeting, dan positioning. Nah, yang pertama ada segmenting. Di sini saya memiliki 4 aspek segmenting. Yang pertama, aspek A, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, berusia 7-10 tahun, pecinta makanan manis, berprofesi sebagai pelajar, tinggal di daerah pedesaan dan perkotaan, serta dalam ekonomi level rendah hingga sedang. Yang kedua, aspek B, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, berusia 11-19 tahun, pecinta makanan manis, berprofesi sebagai pelajar, tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan, serta dalam ekonomi level rendah sampai sedang. Yang ketiga, aspek C, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, berusia 20-25 tahun, pecinta makanan manis, berprofesi sebagai mahasiswa dan karyawan, tinggal di daerah pedesaan dan perkotaan, serta dalam ekonomi level rendah sampai sedang. Yang terakhir, aspek D, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, berusia 26-35 tahun, pecinta makanan manis, berprofesi sebagai karyawan, tinggal di daerah pedesaan dan perkotaan, serta dalam ekonomi level rendah sampai sedang.
Selanjutnya ada targeting. Targeting dari produk saya yaitu ada pada segmentasi B, yaitu berjenis kelamin perempuan dan laki-laki, berusia 11-19 tahun, pecinta makanan manis, berstatus pelajar, tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan, serta dalam ekonomi level rendah sampai sedang. Lalu adapun positioning. Positioningnya yaitu puding manis dengan tekstur yang lembut, harganya tetap terjangkau. Selanjutnya ada marketing mix. Yang pertama ada produk. Produk yang saya buat yaitu puding. Puding adalah makanan penutup yang terbuat dari bahan-bahan seperti bubuk agar-agar, susu, gula, dan berbagai bahan tambahan lainnya. Puding biasanya memiliki tekstur yang lembut dan kenyal, serta dapat disajikan dalam berbagai rasa, mulai dari coklat, vanila, hingga buah-buahan. Lalu yang kedua ada price. Nama barang atau produk saya yaitu puding dengan HPP satuannya yaitu sebesar 3.280 dengan harga jual satuannya yaitu 5.000 per pieces. Setelah dihitung, saya akan mendapatkan laba sebesar 1.720 atau jika dalam bentuk persen, saya akan mendapatkan laba sebesar 52%. Lalu yang ketiga ada place. Di sini saya memilih dua opsi yaitu offline dan online. Jika offline saya akan berjualan di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah, dan jika online saya akan melalui aplikasi media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Lalu yang keempat ada promotion. Di sini juga saya memilih dua opsi yaitu offline dan online. Jika offline saya akan membuat advertising atau flyer. Jika online saya juga akan membuat flyer digital yang akan diposting di Instagram saya _chocofruit.pudding atau bisa menghubungi melalui WhatsApp dengan nomor 0838 3234 6719. Selanjutnya ada penghitungan modal dan target penjualan. Yang pertama, penghitungan modal. A. Pengadaan alat. Di sini saya membutuhkan sebesar Rp6.198.700 untuk pengadaan alat. Alat-alatnya yaitu handphone, kulkas, selang dan regulator, panci, centong stainless, cetakan puding, kompor gas 2 tungku, tabung gas 3 kg, gunting, sendok, mangkuk plastik, dan gelas takaran air. Yang B yaitu fixed cost. Di sini saya membutuhkan biaya sebesar Rp700.000 yang terdiri dari gaji dan sewa tempat. Lalu yang C ada biaya variable cost. Nah, dalam variable cost ini terdapat dua biaya. Yang pertama, biaya pengadaan barang atau HPP dan biaya operasional. Nah, pada biaya HPP, saya membutuhkan sebesar Rp164.000 yang terdiri dari puding coklat, gula, air, fla, mika puding, pipet fla, stroberi, sendok plastik, dan susu denkau coklat. Nah, jika pada biaya operasional, saya membutuhkan biaya sebesar Rp37.500 yang terdiri dari kuota, kantong plastik, token listrik, label, dan gas. Nah, jika dijumlahkan, HPP dengan biaya operasional akan menjadikan jumlah variable cost, yang sebesar Rp201.500.000. Selanjutnya ada target penjualan. Nama barang atau produk saya yaitu puding dengan HPP satuannya yaitu 3.280, harga jual satuannya 5.000. Di sini saya memproduksi sebanyak 50 pieces puding dengan hasil penjualan yaitu sebesar 250.000 dan HPP-nya yaitu sebesar 164.000. Setelah dihitung, saya akan mendapatkan profit atau keuntungan sebesar 86.000 atau jika dalam bentuk persen, saya akan mendapatkan keuntungan sebesar 52%. Yang ketiga ada break even point atau BEP. Setelah dihitung, BEP akan tercapai pada penjualan unit ke-722 atau pada hari ke-14. Selanjutnya ada perhitungan RL. Yang pertama ada analisis laba rugi. Pendapatan penjualan saya yaitu sebesar 250.000 dengan HPP sebesar 164.000. Jika dikurangi akan menghasilkan laba kotor yang sebesar 86.000 dengan biaya operasional sebesar 37.500. Jika laba kotor dikurangi biaya operasional akan menghasilkan laba bersih yaitu sebesar 48.500. Selanjutnya ada persentase profit. Persentase profit merupakan laba bersih dibagi HPP dikali 100%. Nah, dalam usaha ini saya akan mendapatkan profit sebesar 30%.
Selanjutnya ada perhitungan cash flow. Jika dihitung per hari, saya akan mendapatkan profit sebesar 48.500 atau jika dalam bentuk persen sebesar 24%. First capital plus profitnya yaitu sebesar 250.000. Jika dihitung per minggu, saya akan mendapatkan profit sebesar 339.500 atau jika dalam bentuk persen sebesar 168%. First capital plus profitnya yaitu sebesar 541.000. Jika dihitung per bulan, saya akan mendapatkan profit sebesar 1.358.000 jika dalam bentuk persen yaitu sebesar 674%. First capital plus profitnya yaitu sebesar 1.559.500. Jika dihitung per tahun, saya akan mendapatkan profit sebesar 16.296.000 atau jika dalam bentuk persen sebesar 8.087%. Dan first capital plus profitnya yaitu sebesar 16.497.500. Yang terakhir, ada kesimpulan dari rencana usaha yang akan saya buat. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan dalam proposal ini, dapat disimpulkan bahwa puding adalah makanan penutup yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi usaha dan diminati oleh berbagai kalangan masyarakat. Selain rasanya yang enak dan teksturnya yang lembut, puding juga memiliki kandungan nutrisi yang baik jika terbuat dari bahan-bahan yang sehat dan berkualitas. Melalui penyusunan proposal usaha ini, kami mengharapkan rencana produksi dan pemasaran choco fruit pudding dapat terlaksana dengan baik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.